Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna an nusliha ma'ishatana linailir ridha was-safa'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibis safa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu rusdah. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allaha yuhibbul muttaqin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim, fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardh wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita untuk selalu bersyukur kepada Allah atas semua nikmat dan karunia Allah, dan mari kita berusaha untuk membuktikan, untuk mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah melalui perilaku hidup yang baik dan benar, perilaku hidup yang mencerminkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Karena salah satu makna bersyukur, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, asyukru huwal i'tirafu bin ni'mah al-qiyamu bil khidmah. Orang yang bersyukur senantiasa menyadari atas semua nikmat datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berusaha untuk taat, untuk patuh terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan marilah kita juga terus untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah, melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebaik-baik bekal kita menghadap Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebagaimana dijelaskan di dalam Nasaihul Ibad karya Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, haqqun 'alal 'aqil alla yastaghila illa bisalasi tazawwadu li mu'adin wa mu'natun li ma'ashid wa talabu laddatin bihalalin. Tugas utama, tugas pokok orang yang berakal tidak boleh menyibukkan
kecuali kepada 3 hal. Yang pertama, mempersiapkan untuk kita kembali ke akhirat, mempersiapkan diri untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan tugas bagi orang-orang yang berakal. Wa mu'natul lima'asir, mempersiapkan untuk kehidupan di dunia sekalipun sifatnya hanya sementara. Wa talabu ladzatin bihalalin, senantiasa dalam suasana yang halal ketika kita mengharapkan sebuah kenikmatan. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, tugas yang pertama kita orang yang berakal, hakun 'alal 'aqil, adalah kita menyiapkan bekal untuk menghadap Allah. Kita hidup di dunia dalam waktu yang amat sangat sementara. Jadikanlah waktu yang sebentar ini untuk bisa menghasilkan satu bekal yang amat luar biasa, yang pada akhirnya akan menjadi penentu bahagia atau tidak, selamat atau tidak nanti di akhirat kelak. Ad-dunya mazra'atul akhirah, jadikan dunia ini sebagai ladang untuk menanam yang nanti hasilnya akan kita panen dan akan menjadi bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma la 'isa illa 'isal akhirah, karena amat sangat sebentarnya hidup di dunia. Rasulullah menggambarkan seakan tidak ada kehidupan di dunia, yang ada hanya kehidupan di akhirat. Karena waktu hidup di dunia amat sangat sebentar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya seberapa lama orang hidup di dunia. Dengan isyarat Rasulullah memasukkan jari jemarinya ke dalam bejana air, diangkat tangan Rasulullah, tetes demi tetes turun dari ujung jemari Rasulullah, dan pada tetesan terakhir Rasulullah menyampaikan, inilah waktu hidup di dunia, satu tetes air. Jika dibandingkan dengan kehidupan di akhirat, gambarannya adalah seluruh air yang ada di lautan. Oleh karena itu, tugas kita orang yang berakal, mari kita siapkan seluruh amaliyah ibadah kita sebagai bekal untuk menghadap Allah. Apakah ibadah mahdhah, ibadah yang tercantum di dalam rukun Islam, salat, puasa, zakat, haji, maupun ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang pelaksanaannya melalui kegiatan dan pekerjaan kita, sepanjang itu pekerjaannya baik, dilaksanakan dengan cara yang baik, untuk tujuan yang baik, dan dilandaskan semata-mata karena Allah, maka seluruh aktivitas pekerjaan kita akan punya nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, tugas orang yang berakal, wa mu'natul lima'asir. Setelah kita menyiapkan bekal untuk menghadap Allah,
menyiapkan bekal untuk di akhirat kelak nanti. Kita pun diperintah untuk menyiapkan bekal hidup di dunia sekalipun dalam waktu yang sementara. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dalam rangka membekali diri hidup di dunia juga merupakan perintah Allah. Karena itu mari kita laksanakan dengan baik, dan akan lebih baik jika dalam pelaksanaannya aktivitas kita, pekerjaan kita tidak hanya untuk mencari apa yang kita inginkan untuk kehidupan di dunia, tetapi dari pekerjaan yang kita kerjakan hendaklah bisa menjadi pundi-pundi amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, tugas orang yang berakal, wa talabu ladzatin bihalalin, senantiasa mencari kenikmatan, mencari kesenangan, mencari kepuasan dengan cara yang benar, tergambar kalimat dengan cara yang halal. Mudah-mudahan kita sebagai orang yang berakal, dengan kemampuan akal kita, dengan kemampuan pemikiran kita, mari ciptakan setiap apa yang kita kerjakan merupakan bagian daripada ikhtiar kita untuk mencari bekal untuk kehidupan di akhirat kelak nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk kita beraktivitas dengan baik dan benar, tujuan yang baik dan benar untuk kemaslahatan, dan tentunya mendapatkan nilai ibadah karena kita niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.